Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri zati wa sirri sahri fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bersama-sama bertemu kembali pada acara dialog santri dengan tokoh publik bersama Kyai Haji Zainal Abidin. Beliau adalah Rais Surya Ranting NU Kelurahan Damai. Kabarnya gimana Pak Haji? Alhamdulillah, hujan-hujan tetap santai aja. Okay. Berapa hari ini cuaca di Balikpapan? Betul, nah, ada hujan. Hikmah, jadi tetap di rumah saja. Okay. Covid semuanya. Okay. Untuk sore hari ini kita mencoba berbincang bersama atau berdialog kurang lebih tentang kita akan menyambut atau memperingati ibadah kurban yang mana insya Allah akan kita peringati pada tanggal 31 Juli 2020 ini. Kita akan merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan nanti di kegiatan Idul Kurban tahun ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan. Amin, 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 amin. Untuk pada dialog kali ini kita akan mencoba berdialog dengan tema hakikat ibadah kurban, apakah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT ataukah untuk kemanusiaan ataukah hanya untuk nafsu ego kita belaka. Mudah-mudahan dialog pada sore hari ini dengan tema tersebut bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa hikmahnya bisa kita petik bersama. Untuk yang pertama, landasan fikih pelaksanaan ibadah kurban dasarnya seperti apa Pak Haji? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Begini, kalau kita melihat landasan kalimah kurban itu dari korban mendekat. Jadi dengan sendirinya kalau kita melaksanakan kurban, jangan meninggalkan tujuan pokok. Harus tujuannya tercapai apa? Mendekatkan taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Jadi kalau korban disisipin oleh hal-hal yang mohon maaf dengan tanda kutip hanya mengacu kepada kemauan, mohon maaf, nafsu, nah itu nggak kena. Kan dari kalimah qoroba itu takorup pada Allah, bukan nafsu. Dan korban itu tadi kami haturkan, saya sampaikan, termasuk ada syariatnya, ada bisyariati wal masruiyati, ada contoh dan dicontohkan. Dari mana contohnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa yang menyontohkan? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ibadah-ibadah itu. Jadi jangan sampai ada tersisipi, mohon maaf, nafsu, iri, dengki, itu sudah bersaingan, itu sudah nggak kena. Tujuan kurban yang hakikatnya tidak kena. Lepas dari takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kurban langsung takorubnya hilang, itu nggak kena. Nggak kena. Apalagi kurban, mohon maaf, yang lepas kontrol, hanya egonya yang dikedepankan tapi syariatnya ditinggalkan. Itu nggak boleh. Pernah Baginda Rasul bersabda, setiap
amal tidak dicontohkan olehku itu radun, tertolak. Man amila amalan laisa lahu amruna alaihi bahwa radun. Segala amal ibadah termasuk korban, apapun bentuknya, tidak dicontohkan, tidak mengikuti syariat agama Allah, apa? Bahwa radun. Itu tertolak. Jadi ya, tepat sekali. Semoga nanti pelaksanaan di masjid kita, nah, itu tetap harus mengacu ke itu. Apa taqarrub lansana lillahi ta'ala, karena Allah, karena Allah, jangan karena siapa-siapa, dan jangan sampai ada niatan yang mohon maaf saingan, menyaingi, aku bisa kurban, itu nggak boleh, nilainya sudah nggak ada, itu cuma di sini aja. Sementara itu yang jadi landasan untuk ibadah kurban itu secara syariat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa intisarinya adalah untuk menambah atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Juga dari sisi hubungan hablum minannasnya juga harus terjalin. Dari situ kita bisa menjauhkan dari sifat-sifat ego kita sebagai manusia ini. Untuk yang berikutnya Pak Haji, keutamaan ibadah kurban bagi kita dalam melaksanakannya, itu keutamaannya itu apa Pak Haji? Keutamaannya kurban itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hablum minallah wa hablum minannas. Ibadah sosial. Artinya begini, korban itu kan di dalam Al-Quran ditegaskan kesosialannya yaitu daging. Nah, lepas dari daging, karena korban kan dagingnya dibahas. Itu setelah dia mati, tercincang, yang berkorban berhak untuk menikmati daging kurbannya. Satu. Yang kedua, disedekahkan, dihadiahkan untuk sendiri. Yang kedua, dihadiahkan kepada siapapun, intern di situ. Yang ketiga, disodakokan ke fuqara wal masakin. Itu Al-Quran sudah jelas itu. Jadi jangan sampai kita lepas dari itu ibadah sosial. Bahkan ada pendapat ulama, meskipun mohon maaf, non kita pun seandainya dari kita sudah mencukupi, cukup, boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena sosial, hablum minannas begitu. Hablum minannas. Tapi itu jangan diutamakan dulu, intern dulu. Yang satu akidah itu satu tas, sudah mencukupi, baru ke sana pikirannya. Jangan yang dia didahulukan langsung kita masih nggak ada, itu nggak kena tujuan kurban yang didesain oleh Allah, nggak kena. Itu yang dibahas hablum minannas. Nah, itu seperti itu. Untuk secara perintah untuk kurban itu sendiri pertama kali ada di zamannya Nabi Ibrahim. Waktu itu diperintahkan di Nabi Ibrahim 3 kali dimimpikan untuk diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail. Mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa di hikmahnya dari sejarahnya Nabi Ibrahim dengan perintah Nabi Allah kepada Nabi Ibrahim pada Nabi menyembelih Nabi Ismail. Mungkin akibatnya apa, antara ketakwaan kita kepada Allah juga pada akhirnya diganti dengan seekor domba aja waktu itu. Artinya maknanya apa yang bisa dipetik ini Pak? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, umatnya, Nabi, semua Nabi itu akan mendapat ujian. Ujian secara fisik, ujian secara mental. Ini mental dan fisik beliau itu, Nabi Ibrahim itu. Memang kalau kita lihat di sejarahnya di surat As-Saffat ayat 21 sampai berikutnya, itu jelas sekali di situ. Bermimpi 1 kali, 2 kali, langsung dipanggil si Ismail alaihissalam, Bapak, aku mimpi gini-gini. Apa kata putranya Ismail? Kerjakan fa'al ma yu'mar.
Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Lah di situ dengan kegigihan, keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung dipanggil. Si Ismail yang masih muda, masih kecil, masih sekitar ada yang bilang 7 tahunan. Ikutin, kerjakan. Nah, di situ yang luar biasa berebut antara perintah lewat mimpi tadi, biruya, dengan sayatin iblis, jangan, itu godaan yang nggak jelas, itu perintah yang nggak benar, itu masa anak dipotong. Nah, itu hanya setan memang begitu kan. Setan itu kan selalu akan mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu setan, alias iblis tadi. Maka Ibrahim melaksanakan apa yang mimpi tadi, langsung dilaksanakan itu. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, ada minka wa ilaika, diganti oleh domba tadi. Nah, itu wujud nyata seorang hamba melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, dengan ikhlas. Nah, itu hasil daripada keikhlasan diganti domba. Lah sampai sekarang syariatnya domba itu bukan anak kita yang dibunuh. Bapak kan tadi itu. Iya. Naudzubillah min dzalik. Itu domba itu syariatnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Hanya mengetes sejauh mana keikhlasan hambaku Ibrahim alaihissalam. Anaknya seperti dipotong. Dilaksanakan ikhlas. Tapi oleh Allah kirimkan dari surga domba inilah. Sampai sekarang saya sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang sampai Kampung Dami NU juga melaksanakan kurban. Ini diantaranya. Jadi kalau di dusun seperti itu, insya Allah apa modalnya? Ikhlas. Nah di situ kan. Ikhlas saja, ibadah itu hanya ikhlas contohnya. Ikhlas itu hanya karena Allah, sudah nggak karena apa-apa. Bukan karena pamer, banyak uang. Wah, saya sholat Allah Akbar, sementara dilihatin menantunya mukanya, itu nggak ikhlas lagi itu. Sementara kalau nggak ada mantunya nggak sholat, itu nggak, itu ikhlas. Maka kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ikhlas. Apapun bentuknya ibadah harus karena Allah. Maka kita sering ingatkan tadzkirah kita, segala aktivitas harus karena Allah. Contoh yang paling gampang, kita sholat, mohon maaf, usolli fardhul asri 4 rakaatin mustaqbilah qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu ikhlas. Kita ambil air wudu, ujung-ujungnya pasti lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu rahmil hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Kita naik haji malah pertama walillahi, karena Allah. Ala nasfi hijul bait man istata ilahi sabila, karena Allah semua. Jadi kalau kita ikhlas, nggak ada masalah. Insya Allah itulah yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ikhlas saja, nggak punya beban. Kita berdakwah ikhlas, berhasil tidak berhasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Ketua, insya Allah. Jadi hakikatnya kita melaksanakan ibadah kurban itu sejatinya itu adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dalam arti di sini adalah mungkin kita tidak mengorbankan secara fisik, mungkin bentuknya adalah hewan, bisa bentuk domba, kambing atau sapi, tapi sejatinya yang utama adalah kita mengikhlaskan diri kita atau mengikhlaskan harta kita untuk menyisikan harta kita untuk korban bentuknya sapi atau korban dan bentuk domba. Itu intisarinya adalah untuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dari sini mungkin ada tinjauan atau keutamaan, misalnya kita ingin berikut korban, itu tempat atau yang kita hewan itu kita serahkan itu idealnya diserahkan kemana Pak? Gini kan sudah jelas sekali Al-Quran menegaskan di situ,
summa ila baitil atiq wa mahaluha summa mahaluha, kemudian tempatnya korban ila baitil atiq, menuju ke Baitullah, Ka'bah, ke masjid. Ke masjid nih. Ke masjid. Lepas dari itu nggak ada. Jadi maka ada korban syar'i. Korban syar'i itu korban yang mengikuti syariat agama kita Islam yang telah dicontohkan oleh Allah, dilaksanakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada tempat lain. Selama di lingkungan itu, di komunitas itu ada tempat ibadah. Di masjid nggak ada. Ini Al-Quran. Jadi kalau yang lepas dari masjid, mohon maaf, itu kalau saya bisa bukan syar'i lagi, tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh baginda Rasul, dan tidak ditintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain di masjid. Di masjid, selama di situ ada tempat ibadah, tempat syiar pertama, syiar. Kan min syairillah. Korban kan min syairillah, dari syiar-syiar agama Allah. Itu sudah didesain di Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 33, 7 dan seterusnya, itu sudah ada di situ. Jadi nanti bisa ditadaburi lagi itu kitab kita Al-Quran. Di situ sudah jelas sekali. Jadi yang paling pas, yang paling benar, tidak mengada-ada, memang sudah ada, kita tinggal melaksanakan di masjid. Nggak ada lah pasti di masjid. Di RT nggak ada, posyandu nggak ada, di lapangan kita cuma tempat. Tapi desain dari awal itu di masjid. Yang punya nama itu masjidnya, bukan RT-nya, bukan. Insya Allah ini sesuai dengan syariah. Ada bank syariah, syariah itu syariat. Ada kan banyak sekarang syariah itu. Yang ada label MUI itu syariah semua itu. Dulu kan nggak ada, sekarang syariah. Nah, itu korban pun syariat. Disyariatkan, dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariah wa masru'iyah, jelas itu disyariatkan, dicontohkan, wa masru'iyah, dan adanya mencontoh. Artinya selama di daerah tersebut atau di wilayah tersebut masih ada masjid atau musola, dalam artian tempat ibadah di lingkungan itu, selama masih ada itu tidak istilahnya diutamakan harus di masjid atau musola gitu, kalau memang ada tempat ibadahnya. Iya. Harus begitu. Karena apa? Tesnya dilihatnya cuma dari ketakwaan kita. Ketaatan, kepatuhan kita terhadap agama kita. Nah, di situ aja. Patuh nggak dengan perintah Allah? Allah kan sudah memberikan contoh. Akan mencontoh nggak dengan contoh yang telah diberikan oleh Allah itu? Ini tempatnya di masjid, Allah menyatakan. Kenapa di sini? Ya, berarti kan nggak tahu, kurang taat atau tidak taat. Entah sebabnya kayak orang tahu, tapi itunya dulu tidak taat. Ibadah itu jangan langsung selera saya, kepuasan saya. Enggak, jangan puasnya yang taatnya dulu. Kalau puas, tidak puas itu relatif. Contoh yang paling konkret, kita tidur, bangun subuh, ada azan. Taat enggak kepada perintah Allah subuh? As-salatu khairum minan num, kan? Kita bangun sholat. Kan perasaan enggak enak, masih enak-enaknya tidur. Perasaan. Nah, kalau kita taat kepada Allah, otomatis bangun, ambil air wudhu sebentar, langsung sholat. Kan begitu. Nanti tindaknya sholat. Sama dengan korban kita. Taat enggak? Taatnya hanya taat tidak. Korban itu hanya ketaatan. Kalau taat, ikutin aturan Allah, ikutin aturan Rasulullah. Kalau taat, kalau nggak taat tadi itu. Saya kalau di masjid nggak pas. Kenapa? Itu kadang-kadang kan mengada-ada. Karena selera. Padahal ibadah itu bukan selera. Taat atau tidak taat itu saja. Karena kalau taat itu otomatis. Atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Taat semua itu. Bahkan khatib atiullah, ya Jumat itu ittaqullah, itu kan taat, takwa. Begitu kira-kira. Jadi artinya di sini yang bisa diambil pelajaran adalah masjid itu kalau menurut apa yang pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu adalah tempat bersatunya umat. Masjid di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan dulunya tidak hanya tempat
untuk ibadah aja, tapi di sana juga bisa di bersatunya umat pengikut Nabi dalam, misalnya contohnya adalah untuk mengatur strategi peperangan. Dalam hal semuanya sentralnya ada di masjid. Dari situ bisa diambil pelajaran adalah masjid itu adalah tempat bersatunya umat. Artinya kebersamaan. Mungkin bisa diambil hikmahnya ibadah kurban. Sebentar lagi kita merayakan peringatan Idul Kurban ini secara kemanusiaan. Hikmahnya apa yang bisa dipetik, Pak? Hikmahnya sesuai dengan konsep Rasulullah. Tadi telah sampaikan, betul semua, tidak salah. Masjid kalau dalam bahasanya kan tempat sujud. Dari sajadah, yaitu sajidun masjidun, tempat sujud. Itu pada awal dasarnya. Tapi pada masa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya itu. Untuk strategi nyusun peperangan, bahkan bisa untuk menampung, mohon maaf, orang sakit. Itu masjid. Di samping untuk tempat musyawarah bagaimana kelanjutan kebersamaan syiarnya lewat masjid. Syiarnya agama itu lewat masjid. Pertama itu yang didesain oleh Allah, Masjidil Haram pertama itu. Kalau ini kan korban kan sudah di Madinah, sudah di Yasrib yang sekarang Madinah, itu di sana perintahnya korban 6 tahun setelah pindah beliau. Tapi kalau sekarang kalau mengikuti dengan syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, memang di masjid. Hikmahnya banyak sekali situ, persatuan umat, wabil khus yang satu akidah, tidak membedakan partai, tidak membedakan ormasnya, masjid di situ. Di masjid pertama itu. Tapi sekarang kadang-kadang kan orang hanya gara-gara, mohon maaf, misinya kurang terakomodir, langsung mohon maaf, Waalaikumsalam. Nah, ini yang nggak benar. Dan itu cukup banyak seperti itu. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Quran dan Hadis panduan kita yang telah diwariskan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amraini idza tamassum bina lan tadillu. Tidak akan sesat, lan tadillu abada, tidak akan sesat. Itu betul. Nah, ini masalah mencari kurban, itu kan ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ini harus mengacu ke situ, kembali ke situ. Kembali ke induk syiarnya. Apa? Masjid. Kalau sudah tertutup, wah itu serahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal berdoa dan berdoa aja. Tapi Allah mati qaumil la ya'lamun, semoga tunjukkan orang-orang yang kurang mengerti. Maka dengan tegas Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya sekiranya kurang paham tentang ibadah dan ibadah. Okay. Mudah-mudahan pada dialog pada sore hari ini jamaah kita atau para pemirsa bisa mengambil hikmah bahwa intisari kegiatan Idul Adha atau perayaan kita dalam perayaan Idul Adha itu intisarinya bersatunya umat itu adalah semuanya kembali di dalam masjid. Mudah-mudahan kita bisa kedepannya lebih bisa bersatu. Kembali lagi tempat bersatunya tempat adalah di masjid. Mungkin pada sore hari ini dialog kita bisa, sebelum diakhiri Pak, bisa berdoa mudah-mudahan ada hikmah dari pelaksanaan dialog pada sore hari ini. Terima kasih. Kita nambah sedikit masalah masjid. Masjid itu adalah tempat pemersatu umat, wabil khusus Islam. Itu masjid. Bahkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diperintahkan hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinah, itu pertama yang didesain dan dibangun adalah masjid. Di masjid itu bukan rumah, bukan istana, nggak punya istana beliau Rasul. Masjid. Maka untuk itu kita jangan tinggalkan masjid dengan harapan yaitu untuk persatuan dan kesatuan umat. Islam tidak akan kuat tanpa persatuan dan kesatuan, tanpa kebersamaan tidak akan kuat. Takut yang tersusupi oleh doktrin setan
ini melupakan dengan persatuan dan kesatuan. Bahkan dengan tegas 103 Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan pisah-pisah. Itu Al-Qur'an itu. Jadi kita tinggal serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berdoa. Mari kita berdoa. Kita mendoakan saudara kita wabil khusus kepada Ibunda Ustaz Muhammad yang baru kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga husnul khotimah dan dikasih keringanan oleh Allah jika mendapat beban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Fattahu ya Karim ya Fattahu ya Ghafur. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit qulubana bil iman wal islam wal ihsan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tabil umurana bin nafi'ah wal manfa' istiqamah wal qan'ah wal hidayah wa syafa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir nasara adh-dhalimin musyrikin munafiqin mutakabbirin al-mashif 'anna minal bala' wal ghala wal waba wal waqsha wal amrad wal majnun wal judham wal baras wal zalim wal fitnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Haji Channel Abidin atas pada sore hari diberi kesempatan dialog tentang hakikat ibadah kurban yang insya Allah kita akan peringati pada tanggal 31 Juli 2020. Mungkin secara kesimpulan bisa kami simpulkan bahwa masjid adalah tempat bersatunya umat dan tempat paling ideal untuk pelaksanaan ibadah kurban adalah paling baik, yang paling bagus insya Allah ada di dalam masjid, karena masjid bagaimanapun juga tempat bersatunya umat, juga sudah ada abad dan amil yang sudah siap melaksanakan kegiatan ibadah kurban. Dan jangan sampai kita gara-gara adanya perbedaan justru di bulan atau kita akan melaksanakan ibadah kurban ini malah ada perpisahan. Itu yang semoga kita dijauhkan dari ada memisahkan diri dari masjid. Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada dialog pada sore hari ini. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai mengucapkan banyak terima kasih kepada Kiai Haji Zainal Abidin dan para hadirin. Mudah-mudahan pada sore hari ini Pak bisa diambil hikmahnya pada dialog pada sore hari ini. Amin ya rabbal. Dan kita akan insya Allah akan bertemu kembali pada acara dialog santri bersama tokoh publik di lain waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.